Citayam Fashion Week sebuah gerakan budaya akar rumput yang lahir secara organik. Gak sedikit yang bilang bahwa hal ini norak. Sebagian besar pendapat ini muncul dari warga kelas menengah ibu kota. Apa hak kita menilai sebuah subkultur dan gaya hidup yang berbeda? Apakah kita sebenarnya iri dan dengki karena mereka bebas berekspresi? Atau karena mereka lebih bebas daripada kita yang takut dengan penilaian dari masyarakat? Sebenarnya fenomena ini sedikit menyentil warga ibu kota di mana banyak ruang publik yang tidak dimanfaatkan oleh mereka. Banyak anak muda yang lebih memilih nongkrong di mall atau kafe yang di mana tempat tersebut tidak masuk dalam kocek anak-anak luar daerah yang ingin menikmati ruang publik Jakarta. Jadi ketika ada masyarakat dari luar Jakarta mencoba ruang publik tersebut, mereka yang kepanasan. Seakan-akan rumah mereka dimaling, mereka seenaknya mencibir dan mencaci. Sepintas fenomena ini seperti Harajuku di Jepang. Nyatanya gaya-gaya yang ada di Harajuku banyak menuai kritik dan cercaan dari warga Jepang pada awalnya. Ya sebenarnya Harajuku lahir untuk mendobrak standar kecantikan dan estetika di Jepang. Dan ia juga lahir dari orang-orang kelas menengah di Jepang yang bekerja di ibu kota seperti Gangguro. Apa sih persamaan antara Harajuku dan Citayam Fashion Week? Ya sama-sama mendapat hinaan dan juga ejekan. Pada intinya mereka hanya butuh ruang untuk berekspresi. Bergeser sedikit ke Tiongkok. Di sana terdapat Shamat, di mana fenomena tersebut muncul dari pemuda-pemudi buruh migran yang bekerja di industri Tiongkok. Mereka menemukan kesenangannya sendiri dengan menata gaya rambut dengan hairspray sehingga berwarna dan berbentuk yang unik. Berbeda dengan Harajuku yang berawal dari orang yang mempunyai material yang cukup seperti subkultur Gangguro karena mereka berasal dari pekerja kantoran yang berada di sekitar ibu kota. Seperti yang kita tahu juga untuk melakukan lifestyle tersebut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Citayam Fashion Week lahir dari budaya anak-anak akar rumput. Kekurangan tempat bermain dan ruang publik di daerah asli mereka dan kebetulan mereka memiliki akses transportasi untuk menuju ruang publik di luar daerah mereka. Menurut riset kami, subkultur Citayam Fashion Week memiliki kesamaan dengan subkultur Shamat di Tiongkok dan Colombianos di Meksiko yang berasal dari budaya akar rumput. Sebetulnya siapa sih mereka? Colombianos lahir dari kecintaan mereka terhadap salah satu musik khas yaitu cumbia rebajada. Mereka bergaya melawan arus dan dianggap aneh oleh masyarakat sekitar. Apa sih persamaan mereka semua dengan Citayam Fashion Week? Mereka sama-sama lahir dari kelas bawah yang ingin menunjukkan ekspresi mereka. Karena tempat mereka tinggal tidak mempunyai hiburan yang cukup untuk anak muda. Gaya rambutnya yang khas yaitu mallet yang berbeda dari biasanya serta gaya baju yang mix and match. Anak-anak ini mendapat reaksi yang beragam dari berbagai kelas sosial. Ada yang mendukung, ada juga yang ingin menertibkan mereka, ada yang ingin membawa mereka ke panti sosial, bahkan ada yang ingin memindahkan mereka. Aku ngerasa keren tuh pas orang-orang taunya gue tuh kayak style Korea gitu loh. Kayak misalnya orang-orang kenalnya, oh dia terkenal gara-gara style Korea gitu. Lifestyle gue sih gue nggak terlalu yang kayak mahal-mahal ya. Misalnya kayak dari pakaian, kalau misalkan kita bisa mix and match dengan baik, itu kelihatan lebih cakep aja gitu. Pendidikan menurut aku sangat penting karena kan membuat wawasan kita jadi luas gitu kan. Jadi menurut aku pendidikan itu sangat amat penting dan aku pun pengen kuliah lagi. Jadi orang sukses di jalan yang baik dan positif juga sih. Karena aku juga kerja, selain konten aku kerja. Karena kalau misalkan kita nggak ada project di konten itu kita nggak bisa makan gitu. Jadi kita harus kerja juga. Biar pertama terkenal, kedua ya keren. Dulu sebelum orang tua berantem, putus sekolah dari SD kelas 4. Kalau kayak gue nggak ikut siapa-siapa kok, diri gue sendiri. Buat gue kesini tuh di daerah gue nih, tongkrongan tuh masih dikit bang. Kayak
apa itu pasti kayak angkringan-angkringan biasa lah, kayak warkop-warkop pinggir jalan. Makanya gue ada ide buat kesini. Daerah gue tuh kayak kriminal banget bang. Tadi barusan gue mau kesini berangkat nih, ada yang tawuran. Kayak banyak lah bocil-bocil sepantaran gue nih yang kayak gitu. Nggak ngapa-ngapain juga ngerasa keren bang. Ya pengen terkenal lah bang. Masih kurang diurus pemerintah lah bang. Tempat nongkrongnya tuh sedikit bang, satu. Terus gue tuh nyari tempat nongkrong susah, jadi gue nggak bisa di daerah gue bang, Cengkareng. Daerah Duku Atas merupakan tempat yang strategis. Bermodalkan kurang dari Rp5.000, mereka sudah bisa menikmati ruang publik ini. Berawal dari kegiatan hunting foto dengan latar belakang pergedungan hingga menjadi fenomena yang besar. Biasanya daerah Duku Atas hanya dinikmati oleh para pekerja dan eksekutif muda untuk berlalu lalang, berangkat dan pulang dari kantornya. Kini mereka harus berbagi ruang publik dengan anak-anak ini. Suatu fenomena tidak akan lepas dari pengusaha atau kalangan elit yang ingin memanfaatkan momentum. Gak salah sih, asal gak ganggu aja. Salah satu momen yang paling diingat sejauh ini adalah ketika Baim Wong dan Indigo Aditya Nugroho yang mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual Citayam Fashion Week ke perusahaannya. Ya, kita sih gak tahu jelas visi misi mereka itu apa. Pada akhirnya, kita butuh peran pemerintah untuk mendukung fenomena ini. Butuh peran masyarakat juga untuk tidak menghakimi. Cukup dengan tidak mematahkan kaki mereka untuk berlari. Lebih baik kalau memberikan sepatu berlari yang nyaman untuk mereka. Jangan lupa untuk mengawasi mereka jika berlari keluar jalur. Karena sebagian dari mereka adalah anak-anak yang belum dewasa dan masih butuh bimbingan dari kita yang sudah asam garam kehidupan. Jika di Jepang ada Harajuku, ya di Indonesia ada Haraduku. Thank you.